Shalom bagi kita semua ya. Baik teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah muncul? Belum ya? Masih cari ya? Udah? Oke. Baik, seperti yang sudah dinyatakan oleh MC kita tadi, berselancar di atas gelombang. Tadi ada makna itu dari KBBI, tapi ya mungkin KBBI lebih tahu dari kita ya. Tapi apa berselancar itu karena angin atau gelombangnya? Gelombang itu tidak harus karena angin, ada disebabkan oleh gravitasi bulan, banyak penyebabnya itu. Mungkin saja sih salah satu adalah karena angin. Tapi yang faktor utama di situ gelombangnya, ya kan? Gelombang. Saya jelaskan dulu ini karena nanti tidak akan kita bicarakan pun tentang berselancar ini ya. Tetapi ini memang sudah istilah umum untuk menyatakan bahwa ada hal-hal yang menjadi tantangan, bahaya, justru dimanfaatkan. Nah, kira-kira itulah tema kita ini. Justru dimanfaatkan untuk keuntungan orang-orang yang sedang terancam tadi. Nah, peselancar tidak akan bisa membuat atraksi atau melakukan banyak gerakan tanpa gelombang. Gelombang-gelombang itu dicari. Kalau kamu misalnya searching, nah searching juga, itu berselancar juga, berselancar di internet, misalnya kamu nanti lihat itu, mereka mencari gelombang-gelombang tertinggi di dunia. Katanya di Nias itu salah satu adalah gelombang terbaik. Jadi karena gelombangnya itu bisa tinggi sampai 6, 8 meter. Di tempat-tempat tertentu itu sampai 12 meter. Atau baiknya kita lihat aja sebentar ya, berselancar itu bagaimana. Saya tadi sempat buat ini ada. Oke, mungkin suaranya nggak perlu ya. Inilah berselancar. Jadi kalau kalian lihat itu air yang ada di sekitarnya. Nah ini kalau sudah selesai habis, tidak bisa lagi dia. Karena ini sudah mau ke tepi, inilah namanya mencari gelombang. Jadi mereka-mereka ini sedang mencari gelombang. Dia dapat, yang baju hitam ini dapat. Jadi yang lain itu belum dapat itu, yang ke sana. Jadi orang-orang yang dapat seperti itu justru beruntung. Justru beruntung. Jadi gelombang-gelombang seperti ini sangat dibutuhkan. Ini yang dapatnya. Sekarang dia yang dapat. Mereka ini sedang cari ini. Jadi mungkin akan tepat waktunya. Nah ini masih gelombang yang tidak begitu tinggi sih ini. Jadi tapi sudah bisa berselancar. Coba bayangkan kalau itu rata saja, nggak ada gelombang, nggak bisa dia berbuat seperti ini. Jadi kita ibaratkan gelombang inilah penggerak dia. Gelombang inilah membuat dia bisa bergerak dengan gerakan indah. Ada banyak gerakan-gerakan di dalam berselancar ini. Dan memang kalau kita perhatikan itu sangat indah sekali. Nanti terkadang mereka dilikupi oleh gelombang itu. Nah, saya ada juga sih video, tapi nanti masa ini aja mau kita tonton sampai selesai ya kan. Karena ini temanya. Tapi yang sampai 12 meter itu nanti coba dilihat aja. Jadi sampai 12 meter itu gelombangnya udah hampir setinggi gedung kita ini. Tapi justru itulah yang mereka nikmati. Jadi semakin tinggi dia, semakin bergelombang dia, itu semakin hebat. Pada masa dulu, itu gelombang itu bagi pelaut adalah sesuatu tantangan. Bahkan tidak sedikit gelombang-gelombang seperti itu membahayakan mereka. Gelombang-gelombang itu biasanya dihindari. Misalnya mengapa mereka tidak melaut pada masa-masa gelombang sangat tinggi sehingga harga ikan tinggi, kan ada saatnya seperti itu. Bahkan BMKG biasanya itu memberikan peringatan-peringatan untuk pelaut-pelaut yang mencari ikan
Diharap tidak melaut saat ini karena gelombang sangat tinggi sekali sampai 6-7 meter. Begitulah peringatan-peringatan yang diberikan BMKG kalau kamu melihat itu di televisi. Jadi bagi sebagian kita secara umum lah saya katakan itu gelombang memang dihindari karena itu membahayakan. Tetapi bagi peselancar justru dicari. Dengan gelombang itulah mereka bisa bereaksi. Dengan gelombang itulah bisa mereka melakukan gerakan-gerakan yang indah ini. Nah, kira-kira kalau sudah dapat, saya kira sudah bisa kita tinggalkan istilah itu, tetapi maknanya kita sudah tahu. Jadi makna daripada berselancar di dalam gelombang sudah tahu. Berselancar dalam gelombang itu adalah sebuah istilah yang sudah umum dipakai di Indonesia ini, yang maksudnya adalah kita ini memanfaatkan apakah itu bahaya, apakah itu tantangan, apakah itu kesulitan, apakah itu keterbatasan dan seterusnya justru untuk apa? Justru untuk meningkatkan, untuk boleh survive, bisa melakukan hal yang lebih daripada itu. Mungkinkah itu? Nah, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 6 sampai 10. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus sampai 10 ya. Baik, saya akan membacakan ayat 6. Saudara-saudara baca ayat yang ke-7. Demikian kita bergantian hingga ayat yang ke-10. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus adalah seorang pejuang di dalam iman. Dalam memberitakan Injil, dia banyak sekali mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami tantangan, bukan hanya manusia. Sering sekali dia mengalami dalam perjalanannya itu, ada kapalnya yang kena gelombang, ada orang-orang yang tidak menyukai dia, terkadang itu dia diancam kelaparan dan seterusnya. Dia ungkapkan itu nanti dalam 1 Korintus. Dalam 1 Korintus itu dia menceritakan bagaimana pedihnya perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Paulus untuk memberitakan Injil itu. Dan dalam 2 Korintus pasal 4, 6 ayat 10 ini seperti marilah kita lihat kesimpulannya. Paulus menyatakan tidaklah mudah. Jadi jangan kita kira di dalam Tuhan. Loh, Paulus kan lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Paulus kan lagi melakukan yang dimaksudkan Tuhan. Sementara Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Mengapa pula Paulus harus mengalami penderitaan? Bukankah Paulus sangat membutuhkan tanda kutip mujizat? Mujizat melepaskan dia dari semua hal-hal yang susah itu. Biasanya itu yang selalu langsung masuk di dalam pikiran kita. Lalu kalau ada tantangan, kalau ada penderitaan, kalau ada kesulitan, kalau ada kesedihan, maka langsung juga kita memberikan stigma atau cap kepada itu. Inilah orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Mau tidak mau, pemikiran-pemikiran seperti itu kita akhirnya dapat. Ya, itu sering sekali juga dikotbahkan para pengkhotbah. Pengkhotbah ini pun harus juga memikirkan secara matang apa yang dikatakan.
Benarkah orang yang menderita? Benarkah orang yang mendapat tantangan? Benarkah orang yang teraniaya? Oh, kamu sih nggak diberkati Tuhan. Kamu sih tidak melakukan yang dimaksudkan Tuhan. Kamu salah melangkah. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu orang-orang yang masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Pasti semua beres. Namanya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberi. Salah. Kembali di dalam firman Tuhan ini, seperti yang saya katakan tadi, Paulus mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Nah, kita ingin berbicara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belum berbicara tentang masalah pelayanan. Tetapi di dalam hidup kita ini pun, teman-teman, itu terlalu sering juga ada hal-hal yang menghinggapi kita yang kita tidak inginkan. Kesedihan, kesulitan, dan banyak tantangan-tantangan lain terjadi di dalam hidup kita. Nah, bagaimanakah kita menghadapinya? Tema ini sengaja diambil, iya, sama seperti peselancar itu. Menghadapi kesulitan, menghadapi hal-hal yang berat itu, harusnya kita harus seperti peselancar itu. Justru menggunakan, memanfaatkan apa itu? Gelombang yang tadinya ditakuti orang lain, gelombang yang tadinya dihindari oleh pelaut, gelombang yang biasa itu bisa membahayakan orang-orang yang sedang ada di laut. Sekarang para peselancar itu rupanya bersenang-senang. Justru mereka bisa ada atraksi-atraksi yang mereka lakukan dengan gelombang-gelombang itu. Para juara-juara itu juga kadang ada juga masalah apa di situ, keberuntungan. Dia dapat itu gelombang yang pas. Jadi orang-orang yang jago berselancar ini kadang dia cari dia tidak tepat, bisa saja dia tidak bisa menunjukkan atraksinya yang dengan baik. Jadi gelombang-gelombang yang sangat-sangat besar itu justru dicari oleh para peselancar. Saya tidak sedang mengatakan kamu harus perlu cari masalah, tidak. Tetapi kamu perlu menerima tantangan. Bahkan bila penting kamu cari tantangan itu, challenge itu. Jangan kita ini melempem. Jangan kita tinggal hanya di dalam yang seperti itu. Aku harus lebih maju. Orang yang berjalan terus-menerus seperti ini, Anda sudah tahu, dia pasti di dalam ketinggian yang hampir sama. Kalau ada sedikit-sedikit bedanya, iya itu hanya sedikit. Itulah kita sebut dengan berjalan di jalan yang datar. Pasti kamu tahu juga, ketika kamu berjalan mendaki, itu adalah sesuatu pekerjaan yang lebih berat. Itu adalah sesuatu pekerjaan yang lebih melelahkan. Semua kita setuju itu. Tidak ada di antara kita yang tidak setuju bahwa jalan yang mendaki itu adalah sesuatu jalan yang melelahkan. Iya, tetapi ada satu kepastian di situ. Ketika jalan itu mendaki, pada ujungnya, pada akhirnya, dimanapun kamu berhenti, kamu sudah lebih tinggi daripada keadaanmu semula. Benar? Benar? Itulah filosofi yang mau kita pelajari. Teman-teman, generasi-generasi kita ini, iya disebut generasi-generasi yang gampangan. Sebenarnya tidak juga. Para sosiolog sedang membagi-bagi itu. Generasi-generasi, saya tidak begitu ingat sekali itu. Generasi Z, generasi X, generasi ini dan baby boomers atau apalah namanya itu. Tetapi secara umum dia ingin berkata, karena kemudahan-kemudahan yang terjadi kepada kita, katanya generasi-generasi ini bukanlah pejuang, bukanlah orang yang fight di dalam kehidupannya. Dia mau fasilitas, dia mau kegampangan-kegampangan. Para sosiolog itu juga menyimpulkan orang-orang seperti ini pada akhirnya adalah bukan orang-orang yang bisa diandalkan. Ada satu yang sudah dibuktikan sebenarnya. Maaf, ini bukan sedang menghina satu daerah ya. Justru sebenarnya ini adalah kelebihan mereka. Saya waktu ada di Jakarta, mereka memang menyaksikan orang Samosir itu biasanya berhasil di Jakarta. Orang Tarutung ini sebelum-sebelumnya kita lah, sebelum jauh. Bahkan orang-orang yang merantau dari Samosir
ke Jakarta, itu biasanya berhasil. Mereka ingat yang di kampung. Samosir itu adalah daerah tandus. Daerah tandus. Janganlah kalian lihat hanya pinggirannya itu saja ya. Kalau ke atas kalian ini, waduh, tandus sekali itu. Siapa tahu lah, tandus itu. Tetapi mengapa mereka menjadi orang-orang yang hebat di perantauan? Coba, mengapa mereka orang-orang yang hebat di perantauan? Itu alasannya, karena mereka sudah membiasakan diri, hidup itu berjuang, hidup itu berjuang. Mereka pintar untuk menabung, gaji saya dengan gaji dia, barangkali gaji saya lebih tinggi, tetapi akhirnya dia akan lebih besar, lebih berada daripada saya. Karena apa? Dia sudah terbiasa, hidup di Jakarta sana, kerjaan apapun dia kerjakan. Negara-negara yang sulit, negara-negara yang sumber daya alamnya itu sangat-sangat tidak baik, itu bisa fight, bisa itu bertahan karena apa? Mereka adalah pejuang-pejuang hebat. Ambil contoh Jepang dan Israel. Israel itu, waduh, tandus benar. Adakah minyak di situ? Sekarang barangkali ada ditemukan beberapa titik, tetapi dulu tidak ada itu. Mereka hanya mengandalkan tanah yang berbatu-batu. Sekarang pertanian di Israel terbaik di dunia. Kenapa? Justru karena tantangan itu mereka tahu, kalau kita tidak bekerja, kalau tidak kita memikirkan, kalau kita tidak berbuat sesuatu, matilah kita. Belanda hampir seluruhnya daerah mereka itu di bawah laut. Tetapi adakah kamu pernah dengar Belanda itu kebanjiran? Mereka pikirkan bagaimana supaya kita bayangkan laut di situ, ini tanahnya. Kita laut di bawah, Medan saja, laut masih di bawah kita. Mungkin 1-2 meter kita masih di atas laut. Medan ini. Kok bisa banjir? Hanya mengalirkan saja gorong-gorong raksasa. Jakarta sudah salah mengambil kesimpulan. Gak bisakah gorong-gorong dibuat ke sana? Tetapi begitulah caranya. Saya tidak sedang menyinggung karena sudah selesai ini. Karena mental-mental seperti itu selalu menyalahkan situasi. Waktu debat itu Prabowo sedikit tertawa. Kalau kita menyalahkan angin, ya pertanyaan itu kan jelas. Jawabnya apa? Angin tidak punya KTP. Sebenarnya benar yang dia katakan itu. Jadi polusi yang terjadi di Jakarta itu bukan dari Jakarta. Kira-kira itu maksudnya. Tetapi apakah kita dengan demikian? Iyalah, jadi kemana mau kita buat? Kan kira-kira itu jawabnya. Harus dibuat solusinya. Nah, itulah yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Coba kita baca. Merah sampai biru. 3 ya. Dari dalam gelap akan terbit terang. Bukan dari terang menjadi terang. Dari dalam gelap, dari kesulitan, dari ketidakadaan, dari hal-hal yang sulit, harus berubah itu menjadi terang. Harus berubah itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah prinsip firman Tuhan. Kamu tidak bisa hanya mengeluh-mengeluh saja. Tetapi keluhan itu harus dipikirkan, harus keluar kamu dari sana. Itu poin yang akan kita bahas berikutnya. Tetapi sampai di sini, saya harap adik-adik tahu apa yang saya maksudkan. Tidak semua negara-negara yang kaya akhirnya makmur selama-lamanya. Ada satu negara yang sangat-sangat kaya tadinya, lalu diberilah semua rakyatnya itu terus semua gratis. Mereka tidak berpikir tiba-tiba itu semua apa yang mereka miliki itu habis. Sekarang apa? Mereka menjadi peminta-minta. Perhatikan beberapa negara penghasil minyak termasuk Arab yang selama ini hanya mengandalkan dari minyaknya itu pangeran itu luar biasa sekali. Walaupun banyak orang mencela dia dari pihak-pihak agama mereka sih, katanya sudah liberal, tetapi dia berpikir kalau hanya mengandalkan minyak tidak mungkin. Aku harus seperti Qatar, aku harus seperti Dubai. Dubai itu telah membuka diri dengan cara bagaimana? Dia membuka pariwisata. Kalau saudara-saudara masih terus mengandalkan kenyamananmu, maka kamu akan tetap di situ.
Tetapi ketika kamu menangis melihat keadaanmu, kesulitanmu, kekurang mampuan mungkin orang tuamu, kekurang banyakan fasilitas yang kamu miliki, keterbatasan-keterbatasan yang lain yang saya tidak dapat sebut satu persatu di sini, lalu kamu berkata, justru itulah aku harus berjuang. Maka perhatikan, orang-orang seperti itu biasanya adalah orang-orang menjadi pemenang. Amin. Amin. Itu tema kita hari ini. Coba kita perhatikan. Ayat 7 kita baca bersama-sama, tiga ya. Tetapi harta ini kamu punyai dalam bejana tanah liat. Kuat, semua kita baca, 3 ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Nah, sebelum kita masuk dengan kekuatan yang kita miliki ini, kita diberitahu supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah bersyukurnya kita. Ada Allah, ada Tuhan yang berjanji menyertai dan membantu kita. Amin. Semangat dulu. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Allah yang berjanji akan terus-menerus menolong kita. Itulah Yesus. Dia, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau. Bahkan dia katakan, seperti seorang ayah melihat anaknya, matamu tertuju kepadaku. Baca itu dalam kitab Yesaya. Dia menempatkan kita sebagai anak. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Saya berikan contoh. Itu waktu si paling kecil kami itu Philip namanya. Philip itu sekali-sekali. Jadi jangan, Bang Romlan ini sering kali bawa ke kolam renang. Enggak, sekali-sekali saya bawa ke kolam renang. Karena anak-anak cenderung semua suka dengan kolam renang. Berenang ya kan? Nah, di kolam renang itu tahulah, adik-adik yang pernah ke kolam renang itu, ada itu berapa jenis kolamnya itu. Ada yang dangkal di sana. Mungkin kalau orang dewasa hanya selutut, artinya umur 4 tahun, 5 tahun bisalah mandi di situ. Jadi masih segininya lah ya. Jadi itu masih aman lah, aman. Tetapi sudah mulai ada di sana nanti yang 1 meter untuk orang-orang yang baru belajar kali ya. Lalu di sana tapi ada yang lebih dalam lagi 2 meter. Biasanya 2 meter atau berapa? 3 meter, tempat-tempat tertentu ada 3 meter. Kalau ada sampai lompat indah itu bisa sampai 5 meter lah dalamnya. Tetapi kolam-kolam renang biasa 2 meter lah yang paling dalam. Ada yang 3 meter sih katanya ya. Saya kurang tahu, tetapi 2 meter udah pasti saya sudah pernah lihat. Artinya sebagai orang besar normal seperti kita ini, kalau 2 meter juga udah tenggelam lah semua Bang ya. Iya, tenggelam lah. Iya. Jadi harus yang berapa tingginya itu 230 lah barangkali baru segininya ya kan. Pas 2 meter pun udah tenggelam kan di situ kan. Udah tenggelam. Nah, saya lanjutkan cerita saya ini. Lalu ini namanya anak laki-laki, tidak suka dia dipegang-pegang. Ya benar ya? Pernah kalian lihat anak laki-laki gitu, dipegang. Sini apa ini? Sana katanya. Umur 4 tahun, 5 tahun memang begitu. Dia merasa dia anak abangan ya kan, anak muda. Masa dijaga-jaga? Gak suka. Jadi kita sebagai seorang bapak biasanya itu harus bijaksana. Nggak usah juga lah terlalu diinin. Anak-anak itu pun menjadi tidak mandiri, amati aja. Tetapi sebagai seorang bapak, pasti kita ini merasa was-was juga. Entar nanti pergi ke tempat yang 2 meter gimana? Nah, waktu dia masih di sekitar yang 1 lutut kita tadi, atau masih bisa lah, badannya masih seperti inilah, belum tenggelam, belum 1 leher dia. Main-main di situ, main-main lah. Entar nanti pasti dia angkat sendiri, nggak ada orang sebodoh. Misalnya anak-anak pun kalau misalnya dia benamkan wajahnya, aduh tolong sampai ada, nggak ada itu, pasti diangkatnya, itu otomatis itu, iya kan? Jadi anak-anak, jadi kalau misalnya selimut pun, misalnya kalau kita perhatikan nggak mungkin dia itu ditukuk selimut, gitu. Ada orang katanya anak-anak masuk selimut mati, tidak ada bergerak, nggak mungkin itu, pasti bergerak dia. Oke ya, itu udah ilmu juga itu. Tetapi tetap saya punya teman
Oh ini dia disorot ya. Di sebelah saya. Entah apa ngobrol, iya. Tapi mata saya terus sama anak saya itu. Mana di, oh itu. Oh itu dia. Ini ngomong ini terus. Iya. Tapi perhatian saya ke sana. Itulah seorang bapak. Ada bapak-bapak sini? Belum ya. Abang ini bapak-bapak pacar aja belum ada kata si. Nasib belum mulai itu nak. Tapi masuk juga nanti kita ke situ. Gitulah bapak di surga. Lalu kadang ada orang besar. Nggak nampak dia tersembunyi oleh badan orang besar. Mana? Oh, nampak sih. Oh itu. Kita biarkan aja. Nggak masalah karena kita tahu itu aman. Tapi kalau dia sudah menuju ke sana, ke 2 meter itu, apapun katanya kita akan bergerak. Mau ngomong apa ini? Tunggu dulu, serius ini. Serius sekali pun kau, itu anakku itu. Pasti. Mau bilang apa ini, kawan kita ini. Serius, tunggu dulu Pak, jangan kau mana-mana. Nantilah itu ceritamu itu. Pasti kita kejar. Angkat lagi, mau berontak-berontak dia terserahlah, bawa lagi kemari. Benar kan? Begitulah Tuhan kita itu. Diperhatikannya kita. Kemana gerakanmu? Kemana kamu pergi? Kemana hidupmu? Apa yang kamu alami? Mataku tertuju kepadamu, kata Tuhan. Itulah yang dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi teman-teman di dalam berjuang ini, tapi harus berjuang ya. Di dalam berjuang ini bukan kamu sendirian, bukan karena kamu sendiri, bukan hanya karena kamu. Tetapi ada Tuhan. Kita baca bersama-sama, semua baca. 3 ya. Tetapi amin. Berjuanglah. Kerjakanlah. Jangan mengeluh dengan apa yang kamu miliki. Jangan kamu pernah terus merendah. Kenapa? Kamu tidak seperti orang lain. Kamu penuh dengan keterbatasan. Saya memberikan tugas, tapi sampai sekarang ini belum semua. Hanya mengingatkan, kok harus dikhotbah ini lah abang bilang ini ya. Supaya agak malu sedikit kan perlu juga dibuat yang begitu. Iya kan Bang Johannes, Bang Johannes sudah beres. Tapi ada satu contoh, saya belum periksa itu. Ada saya buat contoh itu. Ada 2 orang buta. Buta. Lalu Yesus lewat. Mereka butuh pertolongan Tuhan Yesus. Orang buta itu tidak membiarkan kebutaannya. Kayak mana lah mau aku buat? Aku buta, nggak bisanya aku berbuat apa-apa. Enggak. Dia masih punya telinga. Maka dia gunakan telinganya itu mendengar Yesus lewat. Dia punya mulut. Ketika Yesus lewat, dia tidak mengatakan aku nggak lihat di mana. Mau ke sana pun dia menjerit, rupanya Yesus di sana, biasa aja. Namanya nggak lihat. Mana Yesusnya? Di situ di sana, nggak tahu dia. Tapi Yesus anak Daud, padahal di sana karena gelombang suara itu punya radius, jadi sekelilingnya bisa dengar. Nggak masalah bagi dia. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Di sana Yesus, dia punya mulut, dia tidak punya mata. Dia tidak pernah mengeluh, aku tidak punya mata, maka aku tidak perlu lagi, memang udah nasibku lah begini, hidupku lah begini. Dia tidak. Dia punya telinga. Dia usahakan mendengar Yesus yang lewat. Setelah dia dengar Yesus lewat, maka dia menjerit dengan mulutnya. Ada yang terjadi, orang melarang dia. Maukah dia mundur? Tidak. Semakin kuatlah dia berseru. Begitu teksnya. Semakin kuat dia berseru. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Lalu Yesus menghampirinya. Apa yang kamu butuhkan, kuperbuat bagimu. Lalu orang buta itu persis tahu kebutuhannya. Enak kali itu ya kan. Biasanya itu lampu Aladin kan. Minta 3 ya kan. Salah. Akhirnya nggak ada dapatnya. 3-tiganya saling bentrokan. Apa yang dia minta? Kekayaan lah barangkali. Enggak, dia kan
supaya aku melihat. Dia tahu kebutuhan. Teman-teman, kita tidak boleh tinggal diam di dalam keberadaan kita yang serba kekurangan ini. Harus begitu, serba kekurangan ini. Lalu perhatikanlah apa yang dikatakan. Masalah merah, tapi tindakan biru. Nah, itu kira-kira supaya gampang. Mengapa saya merahkan, mengapa saya birukan. Kita baca ayat 8. Tiga ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Paulus berkata ditindas. Tertindas, terjepit. Tertindas itu berarti ada sesuatu yang membuat dia tertekan sehingga tidak bisa bergerak, sehingga tidak bisa dengan leluasa untuk melepaskan dirinya. Tetapi apakah Paulus diam? Tidak. Paulus bergerak, Paulus terus melakukan. Maka saya katakan ini, mengapa akhirnya tidak terjepit walaupun ditindas, walaupun sudah begitu ditekan, dia tidak terjepit. Maka saya pikir Paulus ini adalah seorang pejuang. Dia tidak mau tinggal di dalam keterjepitan itu. Dia terus berusaha. Mungkin 1-2 kali hampir tidak bergerak. Tetapi gerakan-gerakan berikutnya terus. Akhirnya semakin lapang. Dan tidak terjepit lagi. Teman-teman, orang-orang yang tidak menyadari ini, maka kamu akan dihabisi oleh ketertindasan itu sendiri. Ketika kamu hanya berkata, bagaimana lagi kubuat ini? Memang sudah begitu nasib keluarga kami. Kami tidak punya ini. Mau kuliah pun tidak ada ini. Misalnya. Atau apapun yang lain. Maka kamu akan tinggal di dalam keterjepitan. Maka ketika bergerak terus. Dan akhirnya kamu akan seperti yang dikatakan, tidak terjepit. Jadilah pejuang. Jangan jadi pecundang. Jadilah orang yang terus-menerus mengasah diri. Penuh dengan keterbatasan. Tapi apakah keterbatasan itu? Mungkin contoh, karena saya sudah pernah buat ini di dalam pengisian, saya berikan contoh saja. Kami yang udah agak-agak berumur lah ya, udah 55 sekarang kan, enggak lah seperti Bang Yohanes lagi. Rasa Bang Yohanes ini suruh lari ini masih bisa ya. Iyalah, itu wajar ya, saya pun begitu dulu kok. Tetapi saya tahu pelayanan-pelayanan kita ini membutuhkan energi yang berat. Apalagi kami pergi ke daerah-daerah penginjilan. Tanya teman-teman ini. Bukan sombong ya. Agak enggak mau kalah saya Bang Yohanes jalan. Atau sedikit mengangkat beban. Di daerah-daerah pelayanan kan naik gunung, turun gunung. Nah apa yang saya lakukan? 4 ke 5 kali 1 minggu itu saya harus lari kecil dan jalan. Iya, daerah kami itu bisa seperti itu. Itu hanya contoh saja. Kenapa harus mengeluh kita, udah tua badanku. Makanya kalau bilang, nanti udah dari apa, langsung, sakit guntingku. Perbadan naretes doamu, saya bilang itu. Sebenarnya itu bukan soal perbadan naretes. Tapi kita biasakan tubuh kita ini, badan kita ini memang mengalami beban. Jadi waktu datang beban, dia enggak, sakit pinggang lah aku, sakit inilah aku, kakiku udah ini. Enggak, saya bisa kalian kalau ke daerah-daerah manapun mau berhari-hari, udah mau ini di mobil pun enggak. Besoknya saya udah segar, karena apa? Itu terbiasa. Sepertinya agak-agak menyombongkan diri, enggak apa-apa lah ya. Mungkin hanya itu yang bisa kusombongkan, itu loh kusombongkan ya kan. Iya, itu saja saya lakukan. Saya tahu bahwa bergerak, berjalan harus. Jadi otot kita itu memang harus dilatih. Jadi jangan, udahlah umur udah mulai begini,
nggak bisa lagi ke situ. Nah, kamu akan diam tinggal di situ terus. Jadi harus sama seperti Paulus. Dia ditindas, tapi dia tidak terjepit. Mengapa? Dia berjuang, dia melakukan sesuatu, dia berbuat terus menerus, diulanginya. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang-orang misalnya yang sampai hebat-hebat kali itu, saya melihat pelatihan kepada mereka adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Waktu kita melihat prestasi, hebat kali ya, jago kali ya, di jagonya saja yang mau kita lihat. Waktu dia latihan kita tidak lihat. Jadi apakah kita tidak akan mengobarkan potensi yang ada pada kita? Supaya jangan tertindas. Ada juga sih benarnya orang-orang dari kampung kami. Jadi orang tua itu, walaupun ada salahnya, tapi dalam konteks ini saya katakan, orang-orang tua itu udah mulai ditanamkan. Jadi harus berhasil kau nanti di kampung. Nanti malu kita, dari opung siapa udah pada berhasil, dari opung kita aja lah yang nggak ada berhasil. Ditanamkan. Dulu waktu mereka pergi ke merantau, mereka berjuang terus walaupun ada efek jeleknya ya kan. Maka segala cara dibuat untuk berhasil ya. Tapi dari sisi perjuangannya, saya tidak sedang mengatakan segala cara, tetap harus caranya Tuhan, karena Tuhan yang akan kita muliakan di situ. Tetapi sama, berjuang, jangan pernah menangisi keadaan, balikkan keadaan menjadi hal yang lebih baik. Amin. Berjuang. Habis akal. Kita baca nih, kami habis 3 ya. Namun gimana ini habis akal? Iya, tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi. Tetapi dia tidak putus asa. Dia terus bersemangat. Dia terus mengobarkan bahwa aku akan bisa. Sepertinya setelah coba ini, semua udah gagal. Nggak ada lagi yang bisa. Tetapi di antara semua yang tidak itu, dia berpikir begini, pasti masih ada. Dan dia tidak akan pernah sudahlah, aku memang sudah tidak bisa. Sudahlah, aku memang sudah habis. Sudahlah, aku memang sudah semua mentok. Paulus tidak putus asa. Habis akal dia. Artinya pikirannya sendiri pun sudah mengatakan, iya mentok, semua mentok. Habis akal bayangkan, nggak ada lagi. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak putus asa. Dia adalah seorang pejuang. Amin. Jangan gampang putus asa ya. Ya, boleh? Yang belum punya pacar jangan putus asa. Kami gitu dulu. Nggak tahu abang-abang ini gimana ya. Katanya begini, kalau perempuan kalau perempuan itu nolak cinta kita 10 kali, mungkin ke-11 akan diterima. Begitulah kira-kira. Jadi ada cerita-cerita yang dikembangkan begitu. Iya, dulu ada seperti itu laki-laki. Jadi cewek ini tingkat 2, lantai 2 rumahnya, ya kan? Pagar tinggi. Jadi saban hari lah datang si cowok itu ke sana. Tak pernah diomelin sama cewek ini. Satu ketika hujan pun datang dia. Lalu dia mau melaslah di depan itu. Lalu si cewek itu intip dari gordennya gitu. Si buduk-buduk inilah. Kok di situ aja. Tetapi itu sudah mulai menunjukkan perubahan itu ya kan? Ya kan Bang? Nah, kami tahu itu, agak-agak tahu itu laki-laki itu. Agak-agak tahu kami itu. Lalu terus menerus. Akhirnya kasihan katanya. Buduk-buduk masuk kau. Katanya masuklah dia ya kan. Akhirnya jadian. Itu hanya cerita mungkin di karang-karang, tetapi nilainya perlu mau kita lihat. Tahu ya? Bersemangat terus.
Udah 10 kali melalui surat, melalui dulu SMS, mungkin sekarang ini mau pakai apalah. Tahu diri dong. Katanya pula jawaban dari situ ya kan? Tahu dirilah. Itu penghinaan kali itu ya. Tahu dirilah. Baru dijawabnya dengan kata-kata romantis lagi. Lama-lama mungkin diintipnya lah dari gordennya gitu. Udah hujan-hujan pun masih datang dia. Katanya menurut cerita itu, lululah sang putri. Bukan si putri, sang putri. Itu hanya salah satu contoh perjuangan yang tanpa lelah. Tetapi ingatlah, di dalam banyak kasus hidup, hal-hal seperti itu sering terjadi. Dia bukan orang yang putus asa. Kita baca yang ayat ke-9, 3 sampai ditinggalkan itu aja dulu ya, tinggalkan sendirian. 3 ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kalau saya membaca ayat 9 ini, kalau ayat 8 tadi, itu adalah tindakan kita. Tindakan kita. Jadi tindakan kita rupanya berjuang dengan keras, jangan melempem, jangan menyerah. Itu aja, berjuang sekeras-kerasnya dan jangan putus asa. Itu kuncinya. Tetapi rupanya tadi ayat yang ke-7 sih sudah kita baca itu, dari gelap ayat 6, dari gelap terbitlah terang. Ini dianiaya, ada orang yang tidak suka dengan Paulus. Ada orang yang memang benci, ada orang yang memang ingin menjerumuskan kita, ada sistem, ada orang-orang yang tidak suka kita berkembang. Tetapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Oh tadi barangkali contoh yang baik itu yang diberikan Putri. Siapa di sebelah kirimu? David. Siapa jawabmu tadi? Bang apa? Bang Jo. Jadi dua-dua itu benar. Bang Jo memang di sebelah kirinya. Jadi Bang Jo itu ada fungsinya dalam hidupmu. Ingatlah, kalaupun banyak yang membencimu, banyak orang yang tidak menginginkan engkau maju, banyak orang yang ingin menjerumuskanmu, tetapi di sini dikatakan kamu tidak sendirian. Paulus dalam hal ini banyak dibantu oleh anggota-anggota jemaat yang baik hati. Baik perlengkapannya, baik kebutuhannya, akhirnya ada banyak orang. Seperti yang di sebelahnya tadi, Bang Jo. Tapi yang dikatakan Kak Putri, itu benar lagi. Tidak sendirian, ada Tuhan. Amin. Jadi jangan usah terlalu ekstrim. Aku gak memerlukan orang lain. Aku hanya memerlukan Tuhan. Emang gak ada ajaran Alkitab itu. Kadang karena saking kesalnya kita sama orang kan. Aku hanya sama Tuhan saja berharap. Nggak usah terlalu gitu kali. Orang lain pun dipakai Tuhan kok untuk menolong kita. Paulus dalam hal ini, walaupun banyak yang menganiaya dia, banyak yang menentang dia, banyak yang tidak suka dengan dia, tetapi ternyata dia banyak juga ditolong orang-orang lain. Nanti baca kitab Filipi. Kata Filipi itu dia sangat bersyukur dengan bantuan jemaat. Dia sangat bersyukur. Dia sangat bersyukur dengan hal-hal yang diperbuat orang-orang lain kepada dia. Tetapi jelas sekali dia berbicara bahwa Tuhan menolong dia di dalam keterjepitan. Jadi apa lagi yang kamu, kalaupun ada orang yang ingin tidak suka, ingin menjatuhkan kamu, ini dalam hal ini penganiaya ini ya kan, tenanglah, akan ada yang berempati denganmu, akan ada orang yang rela membantumu. Lebih lagi daripada itu, kamu tidak sendirian, Tuhan akan menolongmu, maka tidak sendirian. Ya, maka kadang siapa kawanmu di rumah, sendiri dia. Orang-orang tertentu nggak mau bilang sendiri. Ada Tuhan Yesus katanya. Agak ekstrim kita lihat ya, nyeleneh ya. Tetapi ada juga benarnya itu.
Nanti siapa kawanmu di rumah? Sendirilah kau. Enggak ada sendiri aku. Jadi siapa kawanmu? Tuhan Yesus ya. Karena ada orang-orang seperti dia. Kalau saya sih enggak kubilang begitu. Ya sendiri aja. Orang dia pun dikawani Tuhan Yesus, yang nanya itu dikawani Tuhan Yesus sendiri juga kok. Ya. Yang ditanya orang itu adalah orang. Jadi nggak usah terlalu ekstrim kali. Yang ditanya orang itu adalah orang, iya kan? Ya. Jadi itu sudah pasti. Tetapi benar, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dihempaskan, gimana dihempaskan ini? Dus gitu ya. Dihempaskan namun tidak binasa. Inilah kekuatan dari Tuhan. Ini kalau saya melihat ini Tuhan memang akan menolongmu. Amin. Jadi pejuang-pejuang yang tidak putus asa, yang berdoa di dalam nama Tuhan, apa katanya? Dia tidak akan binasa sekalipun dihempaskan. Ayat berapa tadi itu? Ayat 7. Supaya nyata kekuatan ini bukan dari diri kami, kata Paulus ya. Supaya nyata. Jadi Tuhan akan menyertaimu. Sama seperti yang saya katakan tadi, melihat anak ini. Ketika kamu sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, dia tidak akan membiarkan engkau terjerumus masuk ke kolam renang 2 meter sana. Saya akan tinggalkan ini teman saya yang berngomong daripada nggak pedulian saya kata-katanya itu lagi. Anak saya sudah mau masuk ke kolam 2 meter, saya akan beranjak. Ketika kamu mengalami kesulitan yang memang tidak mampu lagi, terhempas sudah, maka apa katanya? Aku tidak membiarkan engkau binasa. Amin. Ayat terakhir, mari kita baca. 3, ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Perhatikan, nampaknya Paulus mencari atau membawa jalan berat itu. Jalan berat itu tidak seperti yang saya katakan tadi, kita cari-cari masalah, bukan. Tapi karena Kristus, itu membawa kematian. Karena Kristus sekalipun menjadi berat, sekalipun menjadi menderita, sekalipun menjadi kesulitan terjadi, tidak apa-apa. Kalau saya membawa, jadi dia membawa kematian Yesus itu. Jadi kamu harus berani bayar harga mengikut Kristus. Mengikut Kristus itu banyak yang menjadi kerugian bagi kita. Orang lain katakan, udahlah mainkan aja harganya, kita tidak. Akhirnya orang lain untung besar, kita untung kecil. Tapi untung kecil pun kamu akan terberkati. Supaya kehidupan Yesus juga nyata dalam hidupku. Amin. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan lagi. Gak enak lah jadi anak Tuhan nih. Iya, ada yang harus kamu bayar. Tetapi Tuhan akan menggantikan itu dengan caranya. Maka Paulus katakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus. Kematian Yesus itu bisa kita tafsirkan, terjemahkan. Aku memang sengaja membawa, mungkin saja saya menjadi sulit karena saya mempertahankan iman saya, mempertahankan integritas saya, mempertahankan supaya nama Tuhan dimuliakan. Maka menderita pun gak apa-apa. Kita mengambil jalan yang tidak enak. Kita mengambil jalan yang sungguh-sungguh sulit itu. Tidak apa-apa, jangan hanya selalu mengambil jalan yang enak. Suatu ketika, saya bingung. Ada orang di sebelah rumah. Kesalahan di antara mereka berdua begini. Disuruh masuk bulan 6, rupanya masuk bulan 10. Begitulah seingat saya. Bulan 10. Jadi orang yang tadinya mengontrak ini sudah membayar listrik sampai bulan 6, benar. Dibayarnya kok. Kami lihat. Lalu yang masuk ini adalah datang bulan 10. Berarti ada berapa bulan? 7, 8, 9. 3 bulan. Itu tidak terbayar walaupun nggak dipakai. Listrik kalau bukan token, itu harus kita bayar terus. Ya, teman-teman tahu itu. Akhirnya terjadi masalah. Iya, ini masih ada tunggakan ini.
Udah 3 bulan. Loh, kami kan sudah keluar bulan 6 sampai bulan 6. Wah bisa. Ini kisah nyata ini. Padahal kami tidak bayar apa-apa. Lalu mau diadukan kepada orang pemilik rumah itu yang sudah memberikan itu kepada hamba Tuhan. Tidak diminta apa-apa. Saya sudah jelaskan. Loh, begini loh keadaannya. Memang bulan 6 dia sudah keluar dibayarnya. Saya lihat dibayar. Iya, kami kan bulan 10 masuk. Masa kami membayar listrik mulai dari bulan 6? Abang, oh ya mang, saya pikir. Itulah ada juga kedegilan hati orang yang sudah dibantu. Saya bukan sedang, saya sudah berdoa, saya sudah jelaskan. Karena saya nggak sampai hati lah memberitahu itu kepada pemilik rumah ini. Orang bukan diminta uang sewanya kok. Saya pergi ke PLN, saya bayar. Mereka tahu nggak tahu? Mungkin dalam pikiran orang yang masuk bulan 10, itu dong pula. Memang harus kau yang bayar itu. Datang yang keluar bulan 6 itu dalam pikirannya barangkali. Itulah. Kau yang salah masuk. Kita janji masuk bulan 6. Kau masuk pula ke bulan 10. Ya harus kau lah yang bayar. Aku yang bayar. Apa salah? Takkan pernah kamu rugi. Amin. Amin. Jadi jangan kita bilang kita anak Tuhan yang gitu-gitu aja pun belum bisa kita atas. Emang jadi aku rugi? Iya, banyak sekali rugi anak-anak Tuhan itu. Supaya membawa damai. Perasaan. Waktu. Uangmu bisa rugi. Bukan aku, iya bukan kau. Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Membawa kematian, jadi ini sengaja. Sengaja. Supaya apa? Keadaan lebih baik. Lalu apakah Tuhan tidak membalas itu? Dia Allah yang hidup. Jadi jangan kamu terus pertahankan hal-hal yang gak perlu kamu pertahankan. Mengalah, berkorban, menjadi menderita, jadi ikut kita susah karena itu. Sebenarnya kutip susah ya. Tidak apa-apa. Itulah kematian Yesus. Jadi anak-anak Tuhan harus masih banyak belajar tentang itu. Harus banyak belajar itu. Anda barangkali tidak harus selalu punya. Tapi kamu lihat ada orang yang membutuhkan. Betul sulit kamu rasa. Jadi kirain orang kaya jadinya saya. Tapi enggak, saya tidaklah. Karena saya tidak akan pernah kekurangan. Saya sengaja mengambil kematian itu dalam diri saya. Saya sengaja, enggak apa-apa. Karena itulah yang akan membawa kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita. Amin. Ada orang yang sengaja mengambil dirinya, ini agak sensitif ini. Tapi satu contoh lagi ini penting. Nggak apa-apa, aku tidak akan menikah. Iya kan, makanya agak sensitif. Supaya aku bisa lebih banyak melayani Tuhan. Mantap kali ya kan? Di mana Paulus katakan itu? 1 Korintus pasal 7 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 7 ayat yang ke-14. Jadi jangan semua dikira ini adalah aib. Satu Korintus 7 ayat 14 ya. Sorry ya. Bukan ya. Bukan, ayat 24 kali ya. Sorry.
ayat 34. Ya, sorry. Semua kita baca ya. 34 bukan 14. 3 ya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Nah, mulai dari sini 3 ya. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Adakah orang seperti ada? Tapi Paulus katakan, kalau kamu dipanggil seperti itu, ya terima aja dengan senang hati, membawa kematian Yesus dalam hidupku. Adakah yang dipanggil seperti itu? Supaya apa katanya? Supaya pelayanan Tuhan, supaya perkara Tuhan. Atau perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Di atas dikatakan, kalau kamu mau nikah nggak salah. Kalau kamu ini memang dipanggil menikah, dan kebanyakan di antara kamu akan dipanggil akan menikah. Tetapi kalau kamu ada 1-2 yang memusatkan dirinya untuk tidak menikah, ya itu pun adalah membawa kematian Yesus itu dalam tubuhmu, supaya tubuhmu nyata, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuhmu. Jadi dengan sengaja mengambil kesulitan itu, bukan blow on, bukan ini namanya bodoh, bukan, tetapi supaya lebih baik keadaan. Tidak apa-apalah aku yang jadi korban perasaan, ya kan? Ini enggak, justru membuat ribut masalah. Udahlah, aku tanggung sendiri ini, supaya jangan terjadi kebobrokan. Ini kadang sok pintarnya kita ini, ingin mengatasi masalah, tapi enggak tahu demi lebih baiklah aku berkorban supaya lebih baik. Kita baca sekali lagi, ini besar sekali maksudnya. Ayat 10, 3 ya. Kami, lebih kuat dong. 3 ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ada saatnya kamu memang sengaja untuk membuat tindakan itu menjadi kesulitan bagimu. Tidak apa-apa. Supaya apa? Nyata kehidupan Yesus dalam hidupmu. Karena Yesus pun sengaja mengambil penderitaan itu supaya kamu selamat. Sengaja menanggungkan dosa itu di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita semua selamat. Jadi supaya nyata kehidupan Yesus itu, kamu pun pada saat-saat tertentu seperti itu, ada saatnya kamu akan, ya tidak apa-apa, aku yang menanggung derita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat sejumlah anak muda di tempat ini. Engkau berkata tidak ada yang boleh menyerah dengan keadaan, tapi pejuang-pejuang yang tidak akan putus asa. Dan mereka tidak perlu takut karena mereka tidak sendirian. Ada orang-orang yang Tuhan utus untuk menolong, bahkan Tuhan sendiri dalam intervensinya akan memberikan pertolongan kepada kami. Ingatkan kami bahwa ketika kami membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, itu adalah sesuatu yang tidak perlu kami takutkan, karena Yesus akan membalas pada saatnya. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.